Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sungguh luar biasa, Tuhan masih mengizinkan kita untuk membuka mata kita. Tuhan masih mengizinkan kita untuk merasakan udara segar pagi ini bersama dengan anggota keluarga yang lain. Marilah kita pada saat ini bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan dalam ibadah doa pagi. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita mengawali peribadahan pada saat ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pagi ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Sepanjang malam Kau melindungi kami. Engkau menyelimuti kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga pada saat ini kami dapat bersama-sama berkumpul, kami dapat bersama-sama bersekutu, kami dapat menyiapkan waktu kami pada pagi hari ini menghadap kehadirat-Mu. Biarlah ibadah pada pagi hari ini kami langsungkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 322. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama pada saat ini menyiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga membacanya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Biarlah firman ini dapat senantiasa menyerap dalam hati kami, dapat senantiasa berakar dalam hati kami, sehingga kami dapat mengawali pagi ini dengan penuh semangat yang berlandaskan dengan firman-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga memohon pengampunan dosa daripada-Mu. Ampunilah kami akan kesalahan dan dosa kami, baik itu yang kami lakukan melalui tutur kata kami, perbuatan kami, kepada siapapun, terlebih kepada-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami, sehingga pada saat ini kami dapat benar-benar layak menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur dan penuh dengan sukacita. Biarlah kami mengawali pagi ini dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dalam Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15. Kita baca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Yang demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikannya nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian kesaksian Alkitab. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih memperlakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul firman pada pagi hari ini adalah sahabat semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam sebuah kehidupan kita tidak bisa lepas dengan yang namanya sahabat. Kita selalu butuh seseorang untuk berbagi perasaan, entah itu perasaan senang, entah itu perasaan sedih. Dan kita juga senantiasa meminta pertolongan ketika kita dalam keadaan yang menyulitkan. Butuh penghiburan, butuh motivasi, dan lain sebagainya. Menjadi sesuatu hal yang mustahil bagi kita menjalani kehidupan ini, hidup seorang diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita perlu sebuah interaksi sosial. Kita membutuhkan teman. Siapapun dan apapun profesi kita pasti mempunyai seseorang teman yang dapat dipercaya. Kita juga berharap hubungan pertemanan itu bukan sekedar hanya numpang lewat saja, tetapi menuju ke arah sebuah persahabatan. Di mana sahabat adalah orang yang terdekat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang selalu siap menjadi pendengar yang baik, yang selalu siap menghibur, yang selalu siap menguatkan, memberikan pertolongan saat kita membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara soal sahabat, di dalam Alkitab, baik itu Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, kata sahabat memiliki pengertian yang sama, yaitu dengan kata orang yang dikasihi. Menunjukkan bahwa orang yang menjadi sahabat Allah itu adalah orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Hal ini berarti, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak mungkin bisa menjadi sahabat Allah kecuali Allah sendiri telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kecuali saudara dan saya telah terlebih dahulu dikaruniai iman oleh Allah, memampukan kita untuk percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Barulah kita bisa menjadi sahabat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bacaan kita pada saat ini, Yesus sebagai sahabat sejati, karena sikapnya terhadap para rasul sungguh-sungguh dihayatinya sebagai sahabat. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut sahabat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini Tuhan Yesus menyebut sahabat. Yang pertama adalah untuk memupuk persahabatannya dengan para rasul. Yesus menuntut kepercayaan dari mereka. Sebaliknya, Ia sendiri sangat mempercayai para rasul-rasulnya walaupun sulit dimengerti. Misalnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus mempercayakan tugas-tugas penting kepada Petrus. Bisa kita lihat padahal Petrus juga berulang kali menyangkali Yesus. Yesus sangat menghormati kawan-kawannya. Walaupun mereka datang dari masyarakat kalangan bawah, Yesus menerima mereka seperti apa adanya. Bahkan Yesus membuka seluruh rahasia dirinya dan tugas perutusannya. Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahu pada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku.
Aku telah memberitahu kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa-Ku. Apa yang didengar dari Bapa oleh Tuhan Yesus diberikan semuanya kepada murid-muridnya. Yesus menuntut cinta dari sahabat-sahabatnya. Yesus juga mencintai mereka tanpa batas. Cinta yang penuh pengampunan dan cinta yang penuh dengan pengorbanan. Bahkan sampai kepada mengorbankan diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, alasan mengapa Yesus bisa menjadi sahabat yang sejati, yang pertama adalah Tuhan Yesus itu benar-benar terbuka, sangat terbuka sekali. Karena Yesus sangat dekat dengan umatnya, karena Yesus sangat dekat dengan sesamanya, maka ia juga sangat terbuka kepada siapa saja yang datang kepadanya. Ia bergaul dengan semua orang. Ia tidak membeda-bedakan orang yang dijumpainya dan yang datang kepadanya. Ia akrab dengan para imam, para penguasa, bahkan para penjajah pun Tuhan Yesus akrab. Ia akrab pula dengan para pegawai pajak yang korup. Ia menyapa para wanita yang bisa dikategorikan sebagai wanita nakal, para penderita penyakit yang berbahaya. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yesus juga bergaul dan menyapa para pendosa dan kaum wanita. Yang pertama, sikap Yesus kepada kaum pendosa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagi orang Yahudi, dosa itu menular seperti kuman atau seperti virus. Tinggal serumah dengan orang jahat, apalagi makan bersama mereka, berarti kena dosa itu sendiri, menjadi orang yang pendosa. Maka seseorang yang saleh tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak saleh. Seorang Yahudi akan rusak namanya jika ia berhubungan dengan orang yang tidak beragama. Seseorang yang beragama baik dianggap murtad jika dia kontak dengan orang yang tidak beragama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbeda dengan Yesus. Yesus justru bergaul dengan para pegawai pajak yang dianggap oleh umum pada saat itu sebagai seorang koruptor, sebagai seorang pemeras. Yesus bertemu dan menyapa orang-orang bangsa Samaria dan mendatangi negeri-negeri orang yang tak percaya dan berbicara akrab dengan mereka. Loh, ini sangat bertolak belakang, sangat berbeda sekali. Kemudian yang kedua, Yesus bergaul dengan wanita. Anggapan orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, wanita itu adalah penggoda. Maka orang laki-laki, lebih-lebih guru agama, tidak boleh bergaul dengan perempuan yang belum dikenalnya. Lagi-lagi, Yesus justru bergaul dengan wanita. Bahkan ada wanita-wanita tertentu yang tetap mengikutinya kemanapun dia pergi. Yesus menyapa dan bergaul dengan wanita-wanita yang belum dikenalnya seperti wanita Samaria. Yesus bukan saja bergaul dengan wanita sembarangan, tetapi juga berusaha untuk membela wanita-wanita sundal, juga wanita yang tertangkap basah sedang terikat oleh peraturan yang diskriminatif. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh luar biasa Tuhan kita. Di sini juga Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana seharusnya seorang sahabat yang benar-benar sejati. Tidak hanya ada ketika kita senang saja, tidak ada ketika kita susah saja, tetapi semua keadaan. Ada di saat kita sedih, semuanya ada. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal ayat 17, pasal 17 ayat 17 yang mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tuhan Yesus tidak lagi memanggil kita sebagai hamba, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi sebagai sahabat. Hamba adalah seseorang yang bekerja untuk mendapatkan upah dari majikannya. Seorang hamba tidak mengetahui rahasia dari majikannya, tetapi seorang sahabat
akan mengetahui rahasia sahabatnya yang lain. Yesus menjadikan kita sebagai sahabatnya pasti ada alasannya. Telah lama Yesus bergaul dengan murid-muridnya dan mengajarkan apa yang telah diterimanya dari Bapanya. Sudah banyak firman Allah yang disampaikan kepada mereka. Jika mereka berbuat seperti apa yang Yesus perintahkan kepada mereka, maka mereka adalah sahabat-sahabat Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita menjalani hari ini, dimulai dengan pagi hari ini, dengan penuh semangat, karena ada satu sahabat kita yang selalu ada untuk kita dalam kondisi apapun, selalu menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sahabat kita semua, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhanlah satu-satunya sahabat yang sejati, sahabat yang senantiasa menyertai kita apapun keadaan kita. Marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekaligus kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan menggunakan Kidung Jemaat nomor 453, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Yesus kawan yang sejati, kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh luar biasa kasih-Mu, sungguh luar biasa penyertaan-Mu pada kami semuanya. Engkau senantiasa hadir di saat kami senang, Engkau senantiasa hadir di saat kami susah, Engkau senantiasa menguatkan kami, Engkau senantiasa mengangkat kami ketika kami terjatuh.
Dengan demikian kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya sahabat kami yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Itulah firman yang telah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman ini dapat senantiasa menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu ini dapat menguatkan kami pada pagi hari ini untuk melanjutkan aktivitas kami. Meskipun dalam kondisi masih dalam pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa segala yang terjadi di dunia ini adalah kehendak-Mu. Dan kami sebagai manusia hanya bisa meminta pertolongan daripada-Mu, meminta harapan daripada-Mu. Kami hanya bisa berharap kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi warga negara yang baik, biarlah kami menjadi warga negara yang taat dalam mematuhi segala perintah yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Biarlah kami bisa bertanggung jawab, biarlah kami bisa menjadi manusia yang bijak sebagai warga negara Indonesia. Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kami dalam kehidupan kami. Apapun yang akan kami lakukan nanti, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami senantiasa berserah kepada-Mu. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Engkau senantiasa melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami dapat semangat. Biarlah pagi hari ini kami dapat senantiasa mengucap syukur dengan apapun yang terjadi. Kami serahkan seluruh anggota keluarga kami. Suami, istri, anak, orang tua, cucu, semuanya ya Tuhan, kami serahkan dalam setiap langkah kehidupannya, pekerjaannya, pendidikannya, terlebih saudara-saudara kami yang terdampak karena pandemik ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Demikianlah ya Tuhan seru dan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa mengajarkan kepada kami doa Bapa kami, yang akan kami pujikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah doa pagi pada hari ini. Marilah kita bangkit berdiri, marilah kita bersama-sama menjadi saksi Kristus yang senantiasa memberi semangat kepada sesama kita
dimanapun kita berada. Marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 432. Kita pujikan bait yang pertama. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah doa pagi ini. Sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih semuanya kepada seluruh jemaat GKJW Jember atas segala bimbingannya, tuntunannya, kritikan, sarannya yang senantiasa membangun saya, karena bulan depan saya sudah pindah tugas ke Jemaat Segaran. Saya tetap memohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara semuanya agar saya dapat menjalaninya masa fikar ini dengan baik dan juga mengakhirinya dengan baik pula. Terima kasih semuanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.